Pada saat AOP ada yang melakukan seperti itu, apa yang saudara lakukan? Saudara kendur berarti, goyah kan? SOP-nya ya. Iya, berarti saudara tidak mengerjakan SOP, betul kan? Apakah saudara selama menjadi teller pernah mendapatkan tekanan dari pimpinan saudara? Ini untuk notifikasi pencairan penarikan itu di mana saja diberikan kepada nasabah. Apakah SMS? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Saudara kan saksikan sebagai teller. Jikalau ada AOP, ya, dia ingin mencairkan uang, tapi ada orang mencairkan uang lah kepada saksi, tetapi tidak sesuai dengan KTP-nya, tidak sesuai dengan buku tabungannya. Apa yang diajarkan di sana? Apa yang saksi harus lakukan? Tentunya saya akan menolak dengan standarnya. Standar apa? Standar pelayanan. SOP. Betul kan? Nah, baik. Betul kan? Apabila ya ada AOP karena alasan umpamanya nasabahnya sakit, ya, terus ingin mengajukan penarikan tunai, apa saja syaratnya yang saudara ketahui? Atau gini ya. Siap. Kalau bisa diwakili oleh AOP. Bisa diwakili. Ya, nasabahnya sakit, misalkan sakit, tidak bisa menghadapi utang, ya. Bisa diwakili oleh AOP tanpa surat kuasa. Bisa diwakili oleh AOP tanpa surat kuasa. Ya. Bisa. Saya seperti yang tadi saya bilang juga, saya sepengetahuan atasan saya yang punya. Atas pengetahuan atasan. Atas pengetahuan atasan saya, apakah ini memang bisa dilakukan? Baik. Dalam BAP nomor 21, di sini kan saudara sampaikan ini bahwa penarikan tunai itu hanya bisa dilakukan oleh orangnya dengan membawa KTP asli, buku tabungan, dan mengisi formulir penarikan tunai. Betul kan? Jikalau tidak, nah, jadi dia harus membawa pertama surat kuasa. Yang kedua fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa. Dan ketiga harus membawa fotokopi keluarga. Pada saat AOP ada yang melakukan seperti itu, apa yang saudara lakukan? Tolak. Kalau AOP, kalau kan tadi disebutkan, kalau tidak membawa itu semuanya, kalau tidak boleh itu ya saya tanyakan ke atasan saya. oh, tanyakan ke atasan, Ya. tidak langsung tolak. Ini berbeda dengan BAP Anda di nomor ini nih. Di nomor 35 yang ditanya penyidik saudara. Apakah saudara akan mengendurkan atau menyampingkan standar operasional prosedur jika yang melakukan transaksi adalah rekan kerja saudara? Di sini saudara jawab ini, ya, nomor 35. Saya tidak akan mengendurkan atau menyampingkan standar operasional prosedur walaupun yang melakukan transaksi adalah rekan kerja saya sendiri. Betul. SOP-nya saya tidak. Cuma itu kebijakan. Baik kebijakan. Lah yang paling tinggi SOP dong, baru kebijakan. Betul. Nah, Anda tahu SOP-nya. Ya. Terus saudara tahu kebijakan yang diberikan oleh atasan Anda itu salah, apakah saudara ikutin? Iya. Berarti Anda saudara kendur berarti dong. SOP-nya. Nah, saudara kendur berarti. Goyah kan? SOP-nya ya. Iya, berarti saudara tidak mengerjakan SOP, betul kan? Kalau sudah bertanya kepada, Oke, balik lagi kepada job desk saya. Di situ disebutkan ada salah satunya adalah mengikuti atau melalui arahan atasan. job desk-nya di mana? Job desk yang dari kantor pusat.
Ya, seperti apa? Saya mau tahu apakah ada apa bentuknya, peraturannya seperti apa? Maksudnya? Peraturan job yang ada, job apa? Peraturan yang tertuang di situ ada job desk teller di mana? Itu dibagikan ke kantor pusat. Iya. Dibagikan ke terpusat. Iya. Pada saat itu Anda pegang, Iya. Anda pahami. Iya. Setelah Anda pahami, harusnya Anda lakukan. Betul. Betul kan? Betul. Pada saat tidak sesuai, Anda kendor oleh kebijakan. Betul. Menurut saudara, mana lebih tinggi SOP daripada kebijakan atasan Anda? Lebih Saudara, tinggi saksi. Lebih tinggi mana? SOP. Mujin? Siap. Sepengetahuan dia yang mulia. Siap. Ya, faktanya dia cairkan, berarti melanggar SOP. Siap yang mulia. Siap. Apakah saudara selama menjadi teller pernah mendapatkan tekanan dari pimpinan saudara? Ini cairkan saja. Tidak ada. Bagaimana cara kepala cabang saudara menyampaikan kebijakan tersebut? Saya tanya. Ya, maksudnya kan ini tidak lengkap. Terus saudara seperti apa meminta arahannya kepada kepala cabang? Saya telepon, Telepon. Betul. Terus? Yang menanya Ibu, ini apakah betul ada penarikan atas nama ini dengan nominal sekian, AOP-nya Zainal pun misalkan. Oke. Ya, tadi sudah konfirmasi karena nasabahnya bla. Berarti sudah diketahui betul oleh kepala cabangnya juga. Ya. Betul ya? Tapi dia tidak membawa ini, nggak disampaikan. Jadi nggak memenuhi syarat, tidak membawa surat kuasa, tidak ada fotokopi pemberi kuasa dan penerima kuasa, fotokopi KTP, tidak ada fotokopi kartu keluarga. Menyampaikan seperti itu. Apa jawaban kepala cabangnya? Nggak ada, langsung pada saat itu sih langsung iya sudah dikonfirmasi. Cuma dikonfirmasi saja. Pak, boleh saya bantu? Silakan Ibu. Jadi kalau surat kuasa itu hanya untuk keluarga terdekat, misalnya suaminya atau anaknya. Jadi nasabah itu kalau membawa surat kuasa hanya untuk keluarga terdekat. Kalau yang ini case-nya beda, ini pencairan kredit. Jadi dia tidak dikuasakan, dia tidak dikuasakan oleh nasabah. Dia hanya membantu salah satu servis prima ke nasabahnya. Beda dengan kalau yang Radit bilang itu surat kuasa itu hanya ke keluarga inti. Oh ya? Jadi surat kuasa, KTP Kan asli. dilampirkan kartu keluarga itu. Nah itu. Jadi kalau nggak ada hubungannya ya tidak. Oh baik. Berarti Nggak ada. Kalau yang menyampaikan sakit itu AOP-nya. Sudah. iya, uang ratusan juta itu, Bu. Uang negara. Betul. Ya, coba jawab. Ini hanya kondisi melihat saya hanya menggambarkan kondisi pada saat itu ya, karena kan memang waktu itu kita baru live, memang ada kebijakan juga dari kantor pusat yang melakukan kebijakan layanan servis itu tidak hanya di kantor Jakarta Timur saja, hampir seluruh Indonesia ada, karena dalam rangka memberikan layanan kepada pensiunan. Apalagi memang kami mengorganisasikan tim itu untuk memberikan layanan khusus untuk para pensiunan seperti itu. Jadi terkait dengan kredit tadi, kenapa ini kok bisa diberikan kebijakan, SOP-nya kan nggak boleh. Nah ini case-nya kan lain yang melihat. Jadi ini karena pencegahan kredit ya. Tapi kalau misalkan untuk yang itu tadi mungkin masih bernilai yang harus pakai surat kuasa itu ketika nasabah mau ambil gaji, nggak bisa ambil gaji, nggak bisa datang karena sakit, itu memang harus menggunakan surat kuasa. Tapi terkait dengan pencegahan kredit karena bagian dari layanan yang tadi yang mulia, maka itu ada kebijakan gitu dari pimpinan cabang. Dan itu juga waktu itu kondisinya karena kita masih baru ya, kalau saya jelaskan itu Akses Nasional untuk melakukan hal seperti itu yang mulia dalam rangka untuk pelayanan ke nasabah. Di samping itu juga kami juga ada layanan ketika nasabah sakit ya mulia. Sebetulnya ada layanan namanya layanan kunjungan nasabah. Jadi memang bisa tuh dari untuk gaji pensiun misalkan diantarkan ke rumah nasabah. Itu bagian dari layanan kami untuk para nasabah. Itu aja sih gambaran yang bagian dari promosi. Betul ya mulia. Mau izin yang mulia. Bukankah setiap setelah diajukan terus disetujui dan dicairkan itu kan langsung ke rekening nasabah?
Kenapa harus diantarkan lagi? Secara cash berarti kan diantar? Cairnya secara rekeningnya. Iya betul. Jadi nasabah itu kan, jadi sudah selesai prosesnya dia butuh uangnya gitu kan, butuh uangnya, dia tidak bisa ke kantor karena sakit, karena ada halangan apalah yang disampaikan AOP-nya, jadi dia minta izin sama saya untuk dia mengantarkan. Nah, Mengantarkan rekening maksudnya? mengantarkan Uangnya cash, Iya, jadi berarti ditarik. Slipnya itu dia akan tanda tangan menyusul atau ada beberapa yang udah ditandatangani duluan sama nasabahnya. Jadi untuk kredit secara dokumen lengkap, ada slip penarikan, ada KTP-nya, cuman hanya orangnya tidak hadir. Gitu. Jadi kadang-kadang slip itu disusulkan tanda tangannya ketika uangnya sudah diterima, ada juga yang tidak ditandatangani, menitipkan ya gitu ya, ke Jenak untuk diambilin uangnya. Itu boleh, sampai hari ini boleh? Jadi karena banyak kejadian, waktu itu kan karena kita baru live, kantor kita nggak banyak, jadi nasabah itu ya Itu kan bukan alasan, kan tetap ada SOP-nya kan? Siap Pak? Siap. Mungkin yang mulia. Satu yang saya tanya lagi, mumpung ada ROP sama kepala cabang, ibu kepala cabang, saksi, saya izin tanya, ini untuk notifikasi pencairan penarikan itu di mana saja diberikan kepada nasabah? Apakah lewat SMS atau sekarang ada lewat WA? Saya dari dulu tahun 2010 sampai hari ini masih mendapatkan notifikasi melalui email. Ada nggak di formnya itu email? Sama siapa? Sama ibu kepala cabang? nggak ada email. Nggak ada email. Lewat HP nggak ada juga. Jadi nggak ada notifikasi sama sekali untuk memberitahu Kita bahwa belum ada mobile banking, satu belum ada karena kita benar-benar baru live. sistemnya. Sejalan Timur itu cuma satu di Deli Sartika kantornya. Jadi memang Konfirmasi melalui surat nggak ada juga. Oh, Makanya izin tambahan kemudian makanya mengkonfirmasi biasanya AOP-nya. Pak, bahwa pinjamannya sudah Cair. sudah masuk di rekening Bapak Ibu. Kalau misalnya monggo silakan akan dikontrol. Tapi kalau Penambahan. makanya belajar dari case by case kan yang punya aja sekarang sudah terproteksi. Jadi kalau sekarang setelah itu proses semua terlalui, misalkan DPR sudah setuju, itu ada namanya katalog yang mulia. Jadi itu dilakukan oleh kantor pusat mengkonfirmasi ulang lagi bahwa betul Bapak Ibu kemarin mengajukan kredit ya sebesar sekian dan waktu sekian, potongannya sekian, aplikasi komisi dan lain-lain, terus tidak ada biaya lain-lain di luar yang ditentukan kemarin, ada konfirmasi ulang yang mulia. Pada keesokan hapus satunya. Bahkan ketika tidak bisa dilakukan kali konfirmasi, misalkan handphonenya nggak aktif, itu ada yang namanya verifikator untuk melakukan on-the-spot. Kalau untuk sekarang ya, seperti itu. Di saat itu tidak ada. Waktu itu belum yang melihat karena memang kantornya masih baru, SDM terbatas, sistem juga kita masih mungkin menyesuaikan semuanya. siap. Yang tambahan yang tadi terkait konfirmasi itu, Iya. itu zaman waktu itu dari telekonferensi dari Cloud Factory yang menyampaikan Dari LF. dari LF. Nah, kurang lebih sekitar 1 sampai 3 hari seperti itu ya penyampaiannya, gitu. Ditelepon Dan kepada akan nasabah. dicairkan ke rekening nasabah tersebut. Iya, ditelepon oleh LF kepada nasabah Kepada kan. nasabah. Berarti betul itu nasabahnya, dicek kan benarkah namanya ini. Sekarang kan dicek itu ibu kandungnya ini. Iya. Betul kan? Betul. Terus setelah itu diyakinkan baru itulah konfirmasinya, betul kan? Berarti Iya. benar-benar kepada nasabah Betul. konfirmasinya. Oke, itu kan untuk persetujuan. Persetujuan. Sekarang pencairannya nggak ada sama sekali berita Nah, segala macam. konfirmasi persetujuan itu 1 sampai 3 hari dananya turun ke rekening. Seperti itu, Pak. Mengkonfirmasi, tapi setelah itu nggak ada verifikasi lagi atau menginformasikan terkait dananya sudah cair. Maaf, Ya. kita bandingkan dengan sekarang. Saudara kan kepala cabang. Kalau sekarang seperti apa sistemnya? Kalau sekarang sama yang disampaikan Pak Teguh. Iya, gimana? Setelah ada konfirmasi dari LF, itu juga ada verifikasi kesehatan. Kalau zaman dulu nggak ada. Oke, kesehatan bedanya sama yang dulu. Yang lain apa lagi Ya, bedanya? itu sama yang dari bagian audit internal kami menghubungi si nasabahnya. Menghubungi Bypon masih Bypon. Lagi setelah 1 atau 2 hari nasabah itu cair. Dalam hal notifikasi, ada nggak notifikasinya melalui email atau melalui SMS? Kalau sekarang kan ada semua itu kan? Jadi saya menambahkan karena sekarang kami sudah ada aplikasi mobile banking, jadi untuk pengajuan kredit bisa melalui sana. Itu beda ya? Jadi otomatis akan ada notifikasi pemberitahuan ke nasabah. Seperti itu. Baik. Ya kan? Masih yang mulia balik lagi kepada teller tadi yang mulia. Nih,
teller, maaf Mas saksi ya. Di sini kan saudara ditunjukkan ini. Di BAP nomor 28 diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada saudara ada 4 buah formulir ini setor tunai. Yaitu A, B, C yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Saudara ketahui bahwa saudaralah yang bertanda tangan, betul? Di situ tadi saudara menyebutkan ada 3 tanda tangan di dalam slip itu. Iya, betul kan? Nah, berarti slip itu sudah bentuk tertanda tangan 2. Kepala cabang dengan AOP sudah dalam bentuk bertanda tangan dimajukan untuk penarikan tunai. Yang nasabahnya ada yang sudah, ada yang belum. Seperti yang tadi bilang, ada yang memang slip itu dititipkan pada saat proses pengajuan kredit. Iya. Ada yang memang disusun. Oke, sekarang terdakwa, ya. Apakah yang saudara lihat itu yang ditunjukkan penyidik itu tanda tangan terdakwa atau tanda tangan atas nama nasabah? Saya lupa. Oke, yang saudara akui adalah tanda tangan saudara di sini ya. Nah, di sini lagi, ini yang terkait setoran ini. Saya coba saudara jelaskan biar kami lebih mengerti. Ada 29, setelah saudara tadi diperlihatkan 5 tadi. Jika demikian, apakah transaksi yang mencatatkan dalam poin D tersebut yaitu transaksi setor tunai pada tanggal 27 Juli 2018 di cabang Jaktim ke rekening Bank Mandiri Taspen nomor sekian atas nama saudara Aminullah Abbas Wahid dengan menyetor atas nama saudara Aminullah Abbas Wahid sebesar 2.500.000 benar adanya dan telah divalidasi? Ini pertanyaan penyidik ya. Saudara jawab ya. Terhadap transaksi yang tercatatkan dalam poin tersebut yaitu transaksi setor tunai pada tanggal 27 Juni 2018 di cabang Jaktim ke rekening Bank Mandiri Tasben atas nomor sekian atas nama Aminullah Abbas Wahid dengan penyetor atas nama. Berarti apakah nasabah itu ada yang menyetor ke saudara untuk Saya tidak. Hah? Saya tidak ingat pada. Tapi di sini saudara jawab iya. Iya, saya tidak ingat pada itu. Iya. Apakah? Karena gini, konstruksinya yang kita pahami di sini. Nasabah ini merasa tidak pernah membuat aplikasi, tapi tiba-tiba ada yang menyetorkan kepada saudara uang atas nama bapak itu sendiri gitu loh. Di sini saudara akui kan? Bagaimana menurut saudara? Tidak ingat. Tapi saudara anggap saudara sampaikan di dalam BBAP ini, iya, orangnya benar-benar Abdullah itu yang menyetor 2.500.000 seperti yang disampaikan oleh BAP. Ya. Kemudian dari kami itu. Setiap amar
selalu